sebagai contoh, kalau ini adalah suatu unsur besi, nah unsur besi ini terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Yang sangat kecil itu biasanya dikenal sebagai atom. Nah, atom-atom daripada besi ini kira-kira seperti itulah, oke? Itu identik, sama, sifatnya juga sama, masanya juga sama, dan seterusnya kira-kira. Nah, yang ketiga, nah ini nanti akan bisa menjelaskan terjadinya proses kimia nanti ya, bahwa senyawa, nah ini senyawa itu tersusun dari beberapa atom atau lebih, ya bisa 2 atau 3 atau lebih dan seterusnya ya, dari unsur-unsur yang bisa sama, bisa juga berbeda. Oke, nah perhatikan ini penting. Setiap senyawa, oke, jelas di sini memiliki perbandingan, yaitu jumlah atom yang membentuk senyawa tersebut, yaitu memiliki bilangan tertentu, sederhana. Nah, contoh misalkan, ya, kalau saya punya H2O, oke, kita kenal senyawanya air. Jelas, perbandingan antara hidrogen dengan oksigen di sini adalah misalkan 2:1. Nah, itu dikenal sebagai air. Beda dengan kalau H2O2. Karena komposisi antara hidrogen dengan oksigen berbeda dengan yang sebelahnya air, maka namanya juga bukan air. Oke? Namanya dikenal sebagai peroksida, kan kira-kira hidrogen peroksida. Jadi suatu senyawa pasti memiliki perbandingan atau jumlah atom penyusun daripada senyawa tersebut, yaitu merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Kira-kira contohnya tadi adalah H2O dan H2O2. Di mana perbandingan H dengan O untuk air ya 2:1, sedangkan peroksida yaitu 2:2 atomnya, kan kira-kira itu ya, atau 1:1. Contoh yang lainnya adalah CO dengan CO2. Oke, kita mengenal adanya karbon monoksida, kita mengenal adanya karbon dioksida. Nah, perhatikan di sini. Karena senyawa di sini antara CO dan CO2 itu komposisinya berbeda, walaupun jenis yang membentuk senyawa ini sama, nah kalau komposisinya berbeda, jelas senyawanya juga akan berbeda. Oke, bisa ngikutin ya? Jadi nanti terbentuknya gas CO maupun CO2 ya jelas merupakan penggabungan daripada antara unsur C dan oksigen, kan kira-kira itu ya. Tapi dalam hal ini sudah bisa menjelaskan terjadinya suatu proses reaksi kimia. Nah, ini yang keempat, oke, bahwa reaksi kimia melibatkan bisa saja penggabungan antar atom-atom atau pemisahan antar atom-atom atau pengaturan kembali atom-atom, kan kira-kira situ ya. Jadi atau pengaturan kembali atom-atom, dan ini bisa menjelaskan bagaimana terjadinya reaksi kimia walaupun pada zaman abad awal, yaitu terakhir abad ke-18 ya. Oke, jadi belum dikenal adanya elektron, proton dan seterusnya. Oke, nah inilah hal penting yang berkaitan dengan teori atom Dalton. Jadi sudah bahwa suatu unsur itu bersifat diskrit, artinya ada partikel terkecil yang menyusun daripada suatu unsur atau suatu senyawa yang nantinya dikenal sebagai atom, sedangkan senyawa dikenal sebagai molekul. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh saja teori atom Dalton. Bagaimana pembentukan antara molekul CO dengan CO2. Nah, perhatikan di sini. Ada sesuatu yang dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Ini teori atom Dalton ya.
hukum perbandingan berganda, di mana bila ada dua buah atom atau lebih membentuk suatu senyawa, ya, dua atau lebih, maka jika salah satu atomnya dibuat sama, ya, komposisinya masanya di sini misalkan, maka perbandingan unsur-unsur yang lainnya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oke, contohnya misalkan antara CO2 dengan CO, kalau CO-nya saya dibuat sama, maka perbandingan oksigen antara molekul CO dengan molekul CO2 adalah 1:2. Nah, ini yang dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Dari mana? Ya jelas dari teori atom Dalton. Oke. Nah, di sini juga teori atom Dalton juga bisa menerangkan yaitu adanya apa yang dikenal sebagai, nah ini tadi sudah ya, hukum perbandingan berganda. Oke, saya bisa masukkan di sini. Oke. Jadi hukum perbandingan ganda dari Dalton. Nah, berkaitan dengan teori Dalton bisa juga menjelaskan yaitu apa yang dikenal sebagai hukum kekekalan massa atau hukum konservasi massa. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau ada unsur dalam sini misalkan E, ada unsur Ae, ya, digabung, ya, atom-atomnya digabung, maka bisa membentuk molekul dalam hal ini misalkan air misalkan ya. Jadi antara hidrogen dengan oksigen digabung sedemikian rupa, maka di sini akan membentuklah molekul sebagai berikut. Nah, ini misalkan seperti itu. Oke, kalau ini adalah hidrogen, nah misi hidrogen. Ini adalah oksigen, maka akan terbentuklah rumus molekul seperti itu. Nah, kalau saya punya 16 atom hidrogen, 8 atom oksigen, maka akan membentuk suatu 8 molekul air, kan kira-kira situ ya. Nah, perhatikan di sini. Massa zat sebelum dan setelah reaksi itu harus sama. Oke. Oke, Muhammad Taufik, nanti jangan terlambat ya. Nanti saya nggak akan bisa admit lagi ya. Oke, hari ini saya akan admit, oke, sehingga bisa masuk. Masih kedengaran suara saya, Dek? Terdengar, Pak. Oke, sekali lagi kalau gitu ya. Jadi kalau ada 16 atom hidrogen, kemudian bereaksi dengan 8 atom oksigen, maka bisa membentuk 8 molekul air. Perhatikan di sini. Ya, kalau kita perhatikan jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, atau jumlah massa sebelum bereaksi dan setelah bereaksi sama. Nah, di sini juga perhatikan melibatkan yaitu hukum yang dikenal sebagai hukum konservasi massa, hukum kekekalan massa. Oke, jadi massa zat sebelum dan setelah reaksi itu harus sama. Oke, kalau misalkan ada kelebihan, misalkan saya punya contoh lain, misalkan antara besi dengan sulfur nanti bisa membentuk besi sulfida misalkan. Oke. Kalau saya reaksikan di sini 60 mol gram misalkan besi dengan 32 gram sulfur, maka di sini nanti akan membentuk, oke, berarti membentuk berapa? Kira-kira 98 ya, 98 gram. Maaf, kok 98? 56 ditambah dengan 32 berarti berapa? 88 ya. Oke. Jadi yang terbentuk nanti adalah 88 gram besi sulfida. Nah, kemana lagi yang kan kalau ditotalkan kan 92 ya. Kemana lagi, Dek?
Ada yang bisa jelasin? Kalau saya punya besi 60 gram, kemudian bereaksi dengan 32 gram, maka jelas akan membentuk besi sulfida, misalkan 88 gram. Kan kira-kira seperti ya? Nah, sekarang sebelah kiri di sebelah kanan sama atau tidak, Dik? Sama atau belum? Belum, Pak. Belum. Nah, berarti berlaku nggak hukum kekekalan massa? Tidak. Kok tidak? Ayo, kan tadi sudah disebutkan sih bahwa sebelum dan setelah reaksi, massa dalam kaitannya dengan reaksi ini harus sama. Nah, berarti ada sisa, benar nggak? Ada sisa saat yang tidak bereaksi. Apa yang tidak bereaksi, Dek? Yaitu besinya sisa ya. Sisa berapa? 4 gram besi ya. Oke, yang tidak bereaksi ya, ada sisa. Dan 88 gram besi sulfida. Coba sekarang hitung. Massa saat sebelum dan setelah reaksi sama nggak, Dek? Sudah sama, Pak. Sudah sama. Oke, berarti walaupun dia tidak membentuk besi sulfida, tetapi ada sisa daripada besi yang tidak bereaksi dengan sulfida. Nah, kalau ditotalkan jumlah antara sisa dengan produk yang dibentuk pasti sama. Oke, kira-kira segitu ya. Jadi di sini masih tetap berlaku hukum kekekalan massa. Oke, Uka, Gaisa, siapa nih panjang namanya? Nanti jangan terlambat ya. Oke, nanti hari ini, khusus hari ini saya admit. Kalau enggak nanti enggak akan diadmit ya. Oke. Oke, jadi sudah tahu sekarang hukum kekekalan massa. Saya lanjut, hukum perbandingan berganda tadi sudah. Nah, sekarang bagaimana menemukan nih Adril lagi terlambat. Oke, Adril SMR. Oke. Oke, nah sekarang berikutnya. Oke. Nah, sekarang ada penemuan baru lagi. Oke, yang dikenal sebagai yaitu penemuan elektron, yaitu perbandingan massa dan muatan elektron dari Thomson. Nanti ada teori atom Thomson ya, kira-kira seperti ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau ada suatu logam kira-kira seperti itu, kemudian dikenai voltase yang sangat tinggi, maka nanti ada partikel yang lepas, kira-kira seperti itu, ada partikel yang lepas. Kemudian partikel ini yang lepas ini didekati dengan suatu magnet, kira-kira di situ, maka bahwa setelah di screen nanti akan kelihatan apakah nanti partikel yang lewat ini berupa apa. Nah, ternyata, sekali lagi ternyata, dari percobaan Thomson yang dikenal sebagai percobaan tabung katoda ya, oke, percobaan tabung katoda kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti ada elektron yang lepas. Dari elektron yang lepas, maka di sini diberi magnet. Kan kalau magnet biasanya ada positif, ada negatif kan, kira-kira itu ya. Nah, makanya di sini nanti akan dibelokkan kira-kira seperti itu ya, oke? Di mana dibelokkan akan mendekati ke magnet yang positif kira-kira seperti itu. Nah, dari percobaan ini diperolehlah perbandingan antara massa dengan muatan elektron. Nah, ini mendapatkan suatu hadiah Nobel tahun awal 19-an, oke, yaitu kaitannya dengan penemuan daripada elektron. Oke, jadi ada dua yang nanti berkaitan dengan penemuan elektron, yaitu J.J. Thomson dan Millikan. Oke, nah ini adalah kaitannya dengan sinar tabung katoda. Oke, jadi ini biar kelihatan ya, ini nggak bisa sinar tabung katoda. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan juga sesuai dengan percobaan Millikan,
Nah, percobaan milikan sesuai dengan tetesan minyak katanya ya. Oke. Jadi tetesan minyak, pokoknya konsepnya saya kira sudah ada di SMA. Nah, dari sini ditemukan yaitu adanya muatan daripada elektron. Oke. Dari muatan elektron, nah dari sini perhitungan nanti akan diperoleh kaitannya dengan tadi sebelumnya perbandingan massa dengan muatan per elektron diperoleh. Kemudian dari teori milikan ini kaitannya dengan massa daripada elektron, sehingga nanti akan diperoleh, nah tadi diperoleh muatan elektron sebesar ini sesuai dengan apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan muatan listrik ya. Oke, muatan satu elektron yaitu besarnya adalah minus 1,6 10 pangkat minus 19 Coulomb, kira-kira itu. Nah, dengan itu maka kita bisa mengetahui yaitu dengan menggabung ini dengan penemuan Thomson, maka kita bisa mengukur adanya massa daripada elektron. Oke. Nah, massa elektron kira-kira 10.000 kalinya dibandingkan dengan massa proton. Kira-kira segitulah ya. Oke. Kira-kira 10.000-an lah ya dibandingkan dengan massa proton. Oke, saya kira ini bagaimana penemuan Thomson dan Millikan kaitannya dengan partikel yang lebih kecil yang dikenal sebagai elektron. Itu termasuk masanya, muatannya, dan seterusnya. Oke, nah dari sini timbullah apa yang dikenal sebagai teori atom Thomson. Oke, bahwa teori atom Thomson menyatakan seperti ini, bahwa atom terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif, kira-kira seperti itu ya, seperti katanya. Ini bentuknya seperti bola, kemudian di dalamnya pasti kalau ada muatan negatif pasti di sekitar itu ada muatan positif. Nah, muatan positif pada saat itu belum ditemukan, kira-kira segitulah ya. Oke, yang penting di sini bahwa suatu atom terdiri dari partikel-partikel kecil yang bermuatan negatif. Oke, di mana massanya sudah diketahui untuk bersamaan dengan percobaan Millikan, sehingga muatan elektron juga tetapi bermuatan negatif. Makanya ada istilah teori atom Thomson seperti roti kismis katanya. Ya, oke. Jadi bentuknya bulat seperti itu, ya, spheric, dan ada elektron yang beredar di sekitar daripada atom yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu ya, berkaitan dengan teori atom Thomson. Berikutnya, nah ini penemuan inti sekarang. Oke, penemuan inti dari percobaan yaitu Rutherford ya. Oke. Jadi kalau ada sinar atau zat yang bersifat radioaktif, kira-kira seperti itu. Jadi sinar X lah kira-kira, atau sinar alfa di sini. Kemudian mengenai, nanti akan dari sinar X keluar sinar alfa lah kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kalau nanti mengenai suatu atom, kira-kira seperti itu, maka sinar alfa tersebut, itu nanti ada yang dibelokkan, ada yang lurus, tembus kira-kira seperti itu, kemudian ada juga yang dipantulkan kan kira-kira seperti itu ya. Oke, sesuai dengan teori percobaan Rutherford. Nah, percobaan Rutherford itu sebagai berikut. Nah, ini percobaan Rutherford. Nah, perhatikan ini. Jadi kalau ada suatu sinar alfa yang diperoleh dari sinar X kira-kira itu ya. Jadi ini sinar alfa mengenai suatu logam, dalam hal ini misalkan emas kira-kira itu, maka sebagian besar
sinar alfa ini diteruskan. Artinya apa? Ya, seperti ini diteruskan, ada suatu bagian-bagian yang kosong. Kemudian sebagian kecil ternyata dipantulkan. Perhatikan di sini, berarti tepat mengenai pusat massa daripada atom, kan kira-kira gitu ya, tepat mengenai pusat massa daripada atom. Kemudian sebagian sinar ini juga dibelokkan. Artinya apa? Nah, karena sinar alfa itu bermuatan positif, sekali lagi, sinar alfa sama dengan helium yang bermuatan positif, sekali lagi ya, bermuatan positif. Artinya apa? Nah, artinya ada sinar yang dibelokkan. Kalau yang dibelokkan, oh berarti apa? Inti daripada atom ini bermuatan positif. Kira-kira itu percobaan daripada Rutherford. Nah, pada saat yang bersamaan, ya dekat-dekat lah kira-kira itu, maka ada percobaan Chadwick, ada percobaan Goldstein, yaitu penemuan adanya apa yang dikenal sebagai neutron dan proton. Nah dari sini dinyatakan bahwa ada suatu muatan positif yang merupakan pusat massa daripada suatu atom. Nantinya dikenal sebagai inti, kira-kira seperti ya. Sekali lagi, ada bagian muatan positif daripada atom-atom, dalam hal ini atom emas, yang nantinya dikenal sebagai inti atom. Nah, dalam waktu yang bersamaan, hampir berdekatan, nah ini ada penemuan, yaitu proton dari Goldstein, sedangkan elektron dari Chadwick. Perhatikan di sini. Nah, sebentar. Nah, ini penemuan daripada Chadwick, yaitu penemuan neutron, yaitu dapat juga hadiah Nobel tahun 1935. Nah, ini adalah percobaannya. Kalau berelium dikenai sinar alfa, nah ini kita belajar nanti berkaitan dengan radiasi inti ya, itu percobaan kimia inti. Nah, ternyata di sini dihasilkan energi plus neutron. Jadi dihasilkan neutron. Nah, ternyata neutron memiliki massa itu kira-kira sama dengan 1, ya. Kemudian muatannya nanti tidak bermuatan. Sekali lagi, muatannya tidak bermuatan, itu 0 kira-kira itu. Ya, sekali lagi, kalau ada sinar alfa mengenai berelium, nanti akan dihasilkan unsur yang stabil plus energi yang lepas dan 1 neutron. Nah, ternyata neutronnya ini bermuatan 0, artinya tidak bermuatan, dan memiliki massa hampir sama dengan proton, kira-kira segitulah. Nah, ini percobaan Chadwick. Kemudian percobaan Goldstein, ada Goldstein nggak? Percobaan Goldstein, oh nggak ada ya. Goldstein itu menemukan adanya proton. Menunjukkan adanya proton dari Goldstein, kemudian massanya diketahui kira-kira hampir 1.800 sampai 2.000 kalinya dibandingkan dengan massa elektron. Nah, inilah kesimpulan terakhir setelah adanya teori atom Dalton. Jadi dengan adanya teori atom Thomson, karena sudah ditemukan adanya proton, neutron, dan elektron, maka dinyatakan bahwa inti nanti terdiri dari proton dan neutron yang bermuatan positif, dan elektron beredar di sekitar inti bermuatan negatif. Nah, itulah teori atom daripada siapa? Rutherford, kira-kira situlah. Rutherford. Jadi perhatikan di sini. Pertama, bahwa adanya penemuan inti atom yang bermuatan positif. Kemudian berikutnya
Ya, perhatikan. Yaitu ada proton, ada neutron, oke, yang kaitannya dengan partikel terkecil daripada suatu atom, yaitu ada proton, percobaan Goldstein, neutron dari percobaan Chadwick, dan elektron penemuan daripada gabungan Thomson dan Millikan. Nah, artinya apa? Menurut teori atom Rutherford, nah ini menurut teori atom Rutherford, bahwa suatu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Di sini ada inti atom yang bermuatan positif karena terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ada elektron di sekitar inti yang bermuatan negatif. Kira-kira itulah ya. Oke. Nah, problemnya ada kalau ada elektron bermuatan negatif bergerak di sekitar inti yang bermuatan positif, apa yang terjadi di sini? Nah, suatu saat elektronnya akan jatuh ke inti, kan kira-kira seperti itu ya. Atau sebaliknya, kalau kecepatan gerakan elektron, nah ini anggap aja inti, kalau kecepatan pergerakan elektronnya jauh lebih besar, ya, maka bisa saja elektron keluar dari atom, kan kira-kira ya, keluar dari atom. Makanya ada jatuh ke pusat inti, atau keluar atau menuju ke bagian yang luar daripada atom. Nah, pada saat itu Rutherford tidak bisa menjelaskan bagaimana terjadinya bahwa elektron itu berada dalam suatu lintasan atau jarak tertentu daripada inti, kira-kira seperti itu. Oke, nah yang penting Rutherford menjelaskan bahwa ada jari-jari atom, artinya jarak antara elektron ke inti itu kira-kira 1 kali 10⁻⁻10 meter. Kemudian jari-jari intinya sendiri, nah ini intinya sendiri, itu kira-kira 10⁻15 ya, itu jauh lebih kecil, kira-kira itu. Nah, yang problemnya, sekali lagi, problem daripada teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan bagaimana elektron yang beredar di atom, yaitu di sekitar inti yang bermuatan positif, tidak jatuh ke inti atau keluar dari inti. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dari sinilah nanti dijelaskan oleh apa yang dikenal sebagai teori atom Bohr nanti ya. Oke, teori atom Bohr. Oke, saya kira ini sudah. Oke. Jadi kaitannya dengan massa proton maupun massa neutron sudah. Nah, ini kesimpulan terakhir, oke, bahwa suatu atom sekarang terdiri dari partikel yang lebih kecil, oke, yang dinyatakan dengan neutron, proton, dan elektron, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, massa proton itu hampir sama dengan massa neutron, yaitu kira-kira yaitu 2000 kalinya dengan massa elektron. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut berikutnya, yaitu kaitannya dengan nomor atom, kemudian nomor massa, dan isotop. Saya kira semuanya udah tahu ya apa itu dikenal sebagai nomor atom, nomor massa, dan isotop. Oke, kita lanjut. Nah, ada nomor atom, yaitu Z, yaitu yang menyatakan jumlah proton di dalam inti. Oke, nah itu yang nanti akan menentukan sifat daripada suatu atom. Kalau nomor atomnya berubah, berarti unsur tersebut juga akan berubah sifatnya. Karena yang menentukan adalah nomor atom. Nomor atom itu apa? Yaitu jumlah proton di dalam inti, kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian ada nomor massa. Nah, nomor massa itu sama dengan jumlah
daripada neutron dan proton dalam suatu inti atau dalam suatu atom. Kira-kira seperti itu. Oke, nomor beda dengan massa ya. Oke. Jadi massa atom lain lagi nanti. Oke. Ini nomor massa atau bilangan massa ya. Pokoknya nomor massa lah yang dinyatakan sebagai A. Kalau Z adalah nomor atom. Oke, saya kira nggak masalah ya untuk mengingat. Nah, nomor massa itu sama dengan jumlah proton dan neutron atau jumlah daripada Z-nya plus jumlah neutron, saya kira nggak masalah. Isotop. Nah, isotop bisa saja suatu unsur, misalkan karbon, memiliki isotop yang berbeda. Oke, namun nomor massanya yang Z-nya sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Nah, itu yang biasanya dikenal sebagai isotop. Contohnya adalah karbon 13, ada juga karbon 12, ada juga karbon 14. Oke. Nah, kalau perhatikan ini, saya bisa tuliskan lengkapnya adalah itu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan karbon 13, karbon 12, karbon 14. Oke, bisa jelasin deh apa arti daripada karbon 13? Siapa bisa? Apa yang maksud dengan karbon 13? Ayo, volunteer siapa? Jumlah proton dan neutronnya 13. Oke, jumlah neutron dan protonnya 13. Terus apa lagi? Kalau ada 13 karbon 6, nah ini 13 6 karbon, misalnya ditulis seperti itu kan ya, sering. Apa artinya itu? Neutronnya berjumlah 7. Neutronnya berjumlah 7, terus apa lagi? Protonnya 6. Protonnya 6, oke. Kemudian? Elektronnya juga 6. Oke, jadi saya kira sudah benar. Jadi nomor massanya ada 13 yang menyatakan yaitu jumlah daripada proton dan neutronnya itu 13. Kemudian protonnya sendiri ada 6 dan neutronnya sendiri ada 7. Oke, kira-kira situ ya. Nah, ini simbolnya. A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, nanti sering digunakan sebagai massa atom di sini. Oke. Kalau massa atom, apa itu massa atom? Adalah yaitu perkalian jumlah proton dikali massa proton plus jumlah neutron dikali massa neutron plus kaitannya jumlah elektron. Oke. Nah, kira-kira itu kalau dia masih belum berikatan satu dengan yang lain. Nanti khusus itu ya, yang kaitannya dengan kestabilan inti nanti, bukan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, nomor massa ini biasanya sering ditulis dalam bentuk massa atom. Oke, dalam susunan berkala adalah ditulis massa atom. Kalau massa atom jelas adalah yaitu massa atom setelah murni lah. Oke. Kalau contoh misalkan yang paling gampang, kalau saya punya karbon 12 yang stabil ya, maka massa daripada atom di sini adalah massa atom yang sebenarnya. Ya, setelah pengukuran dan sebagainya biasanya massa total, jadi ada massa dalam hal ini, sebentar ya. Jadi kalau 6 massa proton ditambah dengan 6 massa neutron ditambah dengan 6 kalau netral ya 6 massa dari elektron. Nah, perhatikan kalau ini belum berikatan karena dia stabil. Nah, ada energi yang dilepas, oke, yaitu kaitannya dengan perubahan massa. Oke, perubahan massa setelah
Ini kan ada energi dalam bentuk energi yang dinyatakan nanti sama dengan delta M kali C kuadrat. Kira-kira delta M adalah massa yang hilang kali C kuadrat, kira-kira itu. Nah, ini kaitannya dengan energi. Oke. Nah, sekali lagi dalam susunan berkala, massa atom dinyatakan sebagai massa keseluruhan. Ini dikurangi dengan massa perbedaan massa setelah molekul tersebut menjadi stabil. Stabil itu kenapa? Karena terjadi ikatan antara proton dan neutron, begitu juga antara elektron dengan inti, kira-kira seperti itulah ya. Nanti kita kaitannya dengan reaksi inti, belum sekarang ya. Oke. Yang penting yang jelas dari sini kita belajar isotop. Apa itu isotop? Adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang berbeda, tetapi ya jelas Z-nya sama atau jumlah protonnya sama. Nah, tadi kan ini atom-atom itu adalah X-nya sama, namun di sini Z-nya sama, A-nya yang berbeda. Kan kira-kira apanya berbeda? Iya, keras karena neutronnya yang berbeda jumlahnya. Oke. Nah, sekali lagi simbolnya, simbol unsur, A kaitannya dengan nomor massa, jumlah proton dan neutron, sekali lagi, dan Z kaitannya jumlah, itu kaitan jumlah proton, kaitannya dengan nomor atom. Oke. Nah, contohnya di sini, hidrogen atau proton sendiri, kemudian deuterium, yaitu di sini nomor massanya ada 2, kemudian ada tritium, nomor massanya 3 tadi kan. Nah, bisa dituliskan hidrogen sama karena unsurnya sama, karena Z-nya sama, tetapi isotopnya berbeda. Oke. Ini dikenal sebagai proton, ini dikenal sebagai deuterium secara komersial ya. Nah, ini adalah tritium. Rumusnya ya seperti ini. Oke. Contoh tadi adalah karbon 13, karbon 14, karbon 12 dan seterusnya. Tapi yang paling stabil adalah karbon 12. Sama dengan ini, yang paling stabil adalah hidrogen atau proton ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Kita latihan ya. Contoh uranium. Nah, uranium, kalau uranium berarti nomor atomnya sama. Nah, sekarang nomor massanya yang berbeda. Oke, jadi ada uranium 235, ada uranium 238 sebagai contoh. Ya, oke. Saya kira nggak masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan isotop, yaitu nomor massa yang berbeda, tetapi nomor atomnya sama, makanya simbolnya juga akan sama. Oke. Kalau nomor atomnya beda, ya simbol atomnya juga pasti akan berbeda, karena atomnya sudah berbeda. Oke. Nanti kita khusus belajar mengenai kimia inti. Oke, saya kira salah. Nah, ini tadi sudah. Oke, bagaimana kaitannya dengan isotop tadi, yaitu jumlah proton 1, tidak ada neutron berarti. Deuterium berarti neutronnya 1, sedangkan tritium jumlah neutronnya 2. Oke, kira-kira situ. Ini sebagai contoh sederhana. Nah, kita coba latihan sebentar, langsung saja ya. Oke. Berapa proton, neutron dan elektron dari karbon 14? Ayo, cepat aja. Proton 6, elektron 6, neutron 8. Oke, gampang ya. Oke. Jadi proton 6. Kalau protonnya 6 karena dia netral, maka elektronnya 6. Sedangkan neutronnya, yaitu karena nomor massanya ada 14, berarti kita tahu nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Nah, protonnya tahu, maka jumlah neutronnya adalah 8. Oke, saya kira nggak masalah. Oke. Oke, contoh yang lainnya sama saja ya. Oke, kalau di sini berarti jumlah protonnya ada 6, jumlah neutronnya ada 5, dan jumlah elektronnya ada 6 ya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, ini latihan-latihan yang sederhana dulu. Oke, nah, bagaimana saya mengecilkan ini ya? Bentar.
Nah, ini kaitannya dengan susunan berkala. Oke, nanti dalam susunan berkala, perhatikan, ini kan sementara dulu ya. Oke, yang kaitannya dengan nomor atom. Perhatikan ini nomor atomnya. Oke, semua nomor atom dulu ya, karena belum kita lihat kaitannya dengan massa atom. Oke, sementara baru kita kenal nomor massa. Oke, saya kira masalah. Ini kan masih berkaitan dengan SMA. Oke, dalam susunan berkala, bagian yang mendatar kita kenal sebagai perioda, yaitu kaitannya dengan kulit nanti ya, kulit terluar. Kemudian yang ke atas, ke bawah, yaitu dikenal sebagai golongan, yaitu biasanya berkaitan dengan apa deh golongan? Masih ingat? Halo, siapa bisa jawab golongan? Biasanya berkaitan dengan apa dalam susunan berkala? Jumlah elektron paling luar, Pak. Jumlah elektron? Paling luar. Oke, paling luar. Atau dikenal sebagai apa istilah dalam kimia? Valensi. Oke, elektron valensi. Oke, ya. Jadi sudah lengkap, ada semua ingat ya. Oke, nah berdasarkan jumlah elektron terluar, nanti ada kita kenal sebagai golongan 1s nanti, tapi ya, atau golongan 1, alkali, golongan alkali, ada golongan alkali tanah, kemudian yang umum di sini, yang umum ada halogen, perhatikan ini biasanya elektron terluarnya ada 7 berarti ya, oke. Kemudian ada apa namanya terakhir di sini yang sudah penuh biasanya dikenal sebagai gas mulia ya, udah 8 itu nanti biasanya yang stabil. Oke, sedangkan yang di sini oke nanti kaitannya dengan apa susunan berkala ada logam, ada non logam nanti khusus ya kaitannya dengan susunan berkala. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang atom-atom yang berada di alam dan atom-atom buatan. Oke, atom-atom yang sudah dikenal di alam yang paling banyak, ya sekali lagi yang paling banyak ternyata adalah oksigen. Ya, oke, paling banyak oksigen. Kemudian yang ada di dalam tanah berikutnya adalah silikon ya. Oke, kita kaya silikon dalam tanah. Kemudian kaitannya aluminium, besi dan seterusnya lah ya, yang umum-umum lah kira-kira seperti itu. Nah kemudian khusus di makhluk hidup, nah ini khusus makhluk hidup. Nah ternyata yang paling banyak juga oksigen ya dalam badan kita, ya tumbuh-tumbuhan dan seterusnya umumnya adalah oksigen paling banyak. Kemudian karbon makanya dikenal sebagai yaitu apa namanya hidrokarbon ya, oke senyawa hidrokarbon biasanya unsur-unsur yang berada di dalam tubuh makhluk hidup kira-kira situ. Yang lainnya, nah perhatikan ada hidrogen, ada nitrogen dan seterusnya lah ya. Oke, saya kira nggak masalah. Ini nggak perlu dihafal. Yang penting yang umum-umum saja. Oke, oksigen, silikon ya yang paling besar, kemudian baru aluminium dan sebagainya di dalam bumi kira-kira situ ya. Kalau dalam manusia tumbuh-tumbuhan yang dikenal sebagai makhluk hidup biasanya dikenal hidrokarbon ya jelas oksigennya lebih banyak kemudian karbon baru hidrogen kan kira-kira gitu. Oke saya kira nggak masalah. Nah kita sekarang menuju tadi atom sudah sekarang bisa atom sudah. Nah sekarang molekul. Tadi kita sudah mengenal senyawa ya. Jadi senyawa zatnya dikenal sebagai senyawa dan sebaliknya partikel terkecilnya dikenal sebagai molekul. Tadi materinya dikenal sebagai unsur. Oke, kalau unsur kan biasanya murni ya. Maka partikel terkecilnya biasanya dikenal sebagai atom. Nah, karena molekul itu terdiri dari beberapa atom, maka ini jelas gabungan 2 atau lebih atom, oke, yang tersusun sedemikian rupa dan memiliki komposisi tertentu sama dengan senyawa, oke, kemudian memiliki sifat-sifat kimia tertentu,
antara atom yang satu dengan atom yang lainnya biasanya diikat oleh ikatan kimia atau gaya kimia. Nanti kita belajar mengenai ikatan kimia, apakah ikatan ion, apakah ikatan kovalen, ikatan logam, dan seterusnya. Oke. Jadi sekali lagi, molekul adalah partikel terkecil daripada suatu senyawa. Contohnya kemarin sudah misalkan H2O. Nah, ini tadi sudah ada ya. H2, H2O, NH3, ini semua senyawa. Nah, partikelnya terkecil dikenal sebagai molekul, makanya molekul H2, molekul H2O, dan sebagainya. Ya, jadi nama molekul dan senyawanya ya sama. Itu terdiri dari 2 atau lebih atom-atom, oke, dan biasanya terikat secara bersama-sama melalui ikatan kimia. Nanti ikatan kimia apa saja nanti kita belajar ya. Oke. Perhatikan di sini. Amonia, gas metan, dan seterusnya. Oke. Nah, perhatikan. Apakah molekul itu terdiri dari atom-atom yang berbeda atau sama? Yang penting bisa berbeda, bisa juga atom-atomnya sama. Yang penting terdiri dari lebih dari 2 atau lebih lah kira-kira gitu ya. 2 atau lebih atom-atom. Atomnya bisa sama, contohnya H2, N2, O2, dan seterusnya. Atau bisa juga atomnya yang berbeda. Contohnya H2O, NH3, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kaitannya dengan jumlah atom yang membentuk suatu molekul dalam hal ini suatu senyawa, ada molekul diatomik, berarti di artinya 2, itu terdiri dari 2 atom. Oke. Contohnya, perhatikan di sini. Jadi molekul diatomik hanya terdiri dari 2 atom. Apakah atomnya sama atau atomnya bisa berbeda? Oke, perhatikan ini. Oke, bisa aja atomnya berbeda. Sama dengan tadi juga ya. Kalau yang lebih dari 2, nah, kalau lebih dari 2 dikenal sebagai molekul poliatomik. Oke, poliatomik. Contohnya, nah ini, oke, bisa kelihatan ya. Contohnya nih ke atas lagi ya. Jadi ozon, karena lebih dari 2, ozon, H2O, lebih dari 2, walaupun jenisnya berbeda, atom-atomnya ya, NH3, dan seterusnya. Oke, jadi ada molekul diatomik, ada molekul poliatomik. Oke, apakah ada molekul monotomik? Bagaimana, Dek? Ada molekul monotomik? Tidak ada ya, yang namanya juga gabungan minimum harus ada 2 atom. Atomnya bisa sama, bisa juga berbeda. Oke, makanya ada molekul diatomik dan poliatomik. Oke, kira-kira saya kena masalah. Oke, pelan-pelan. Nah, sekarang molekul sudah. Nah, ini adalah kaitannya dengan ion. Nah, kita mengenal nanti 2 jenis ion, yaitu kation dan anion. Oke. Nah, kalau ion itu apa? Bisa saja berupa atom, perhatikan ini, bisa berupa atom. Bisa juga gabungan daripada atom-atom, ya, yang nantinya memiliki muatan, bisa muatan positif, bisa muatan negatif. Sedangkan muatan positif nantinya dikenal sebagai kation. Oke, sedangkan muatan negatif dikenal sebagai anion. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, perhatikan ini. Saya ulang sekali lagi. Ion itu ada 2 jenis. Oke, itu bisa berupa atom, bisa berupa gabungan atom-atom, grup atom-atom. Contohnya apa di sini? Saya bisa contohkan langsung ya. Misalkan besi plus 3, itu kan suatu atom. Kemudian klor minus 1, oke, itu juga berupa atom kan ya. Sedangkan berupa grup bisa saja saya bisa tuliskan NO3 minus 1 misalkan.
SO4 minus 2 misalkan. Ini kan anion, oke? Berupa grup. Bisa positif, bisa negatif. Ya, oke. Nah, sedangkan yang positif dikenal sebagai kation. Oke. Nah, artinya apa ini? Dia kehilangan elektronnya, bisa lebih dari satu atau satu dan sebagainya, sehingga menjadilah kation. Contohnya, nah ini natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11. Oke? Nah, sekarang bisa saja membentuk atau melepas elektron, kira-kira melepas elektron, satu elektron dilepas, sehingga kelebihan muatan positif 1 tadinya netral, menghasilkan di sini karena kekurangan elektron, maka dia positif 1. Maka ini dikenal sebagai kation daripada natrium. Oke? Jadi kation dari natrium. Oke, sekarang anion. Nah, kebalikannya tentunya ya. Anion adalah suatu atom atau grup atom yang nantinya bermuatan negatif sebagai akibat karena terjadi penangkapan elektron. Oke, penangkapan elektron. Contoh diberikan di sini ya, tadi sudah kan ya. Perhatikan, bisa perhatikan di sini. Klor, nomor atomnya 17, berarti protonnya 17, elektronnya 17. Karena kalau kita perhatikan, jumlah elektron kulit terluar ada 7, sehingga dia mudah menangkap satu elektron. Oke, mudah dia menangkap satu elektron, sehingga kulit terluarnya penuh. Akibat kelebihan satu elektron, perhatikan ini, kelebihan satu elektron, berarti akan negatif 1. Nah, ini dikenal sebagai anion daripada klor. Oke? Ya, saya kira tidak masalah ya. Nah, sedang ada juga ion monoatomik yang mengandung hanya satu atom. Nah, ini contoh ion monoatomik. Contoh tadi sudah. Oke, natrium, klor. Nah, ini secara umum ya, perhatikan secara umum. Oke, saya kasih buat pertanyaan. Kenapa natrium positif 1, sedangkan klor negatif 1? Siapa bisa jawab? Walaupun belum sampai ke sana, tapi kan di SMA sudah. Siapa jawab? Ini Pak, karena Na itu lebih mudah melepas elektron daripada menangkap satu elektron. Pak. Oke. Jangan kalau Ca itu lebih mudah menangkap satu elektron daripada melepas satu elektron. Oke. Sedangkan kalsium kenapa +2? Karena elektron valensinya 2, terus kayak lebih gampang melepas elektron 2 gitu Pak, daripada menangkap 6 elektron lain. Oke. Untuk mencapai keseimbangan. Oke, jelas di sini ada kaitannya dengan elektron valensi atau kaitannya dengan golongan. Ya, tadi udah ini yang dia kaitan golongan. Oke. Nah, kalau bagian kanan jelas lebih gampang menangkap elektron. Contohnya oksigen, dia lebih gampang menangkap 2 elektron. Kalau nitrogen lebih gampang menangkap 3 elektron. Kaitannya dengan golongan supaya dia menjadi stabil sesuai dengan aturan oktet daripada gas mulia. Nanti kita belajar khusus mengenai ikatan. Ya. Oke, ini contoh saja ion monoatomik. Ada ion-ion poliatomik. Tadi sudah diberikan ya contoh-contohnya. Kalau lebih dari 1 ya ion poliatomik, OH-, Cn-, NH+, dan seterusnya. Oke. Contoh tadi misalkan H2 SO4-2 dan seterusnya ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kita coba latihan sebentar. Oke, tadi sama juga ini ya. Oke, ion. Kalau dia membentuk ion seperti ini, kira-kira sekarang jumlah proton dan elektronnya berapa?
Proton 13, elektron 10. Oke. Kalau neutronnya berapa? Neutronnya 14. Oke, ya sudah bisa lah ya, udah kuasai gampang-gampang banget ya. Oke, nah ini kan dalam bentuk ion, tadi kan dalam bentuk netralnya, makanya perlu ketelitian ya, apakah dalam bentuk ion, apakah dalam bentuk netralnya, ke ionnya bagaimana, apakah positif atau negatif. Oke. Oke, contoh yang lain. Oke, berapa proton, elektron, dan neutron dari selenium -2? Proton 34, elektron 36, neutron 44. Oke, ya 44. Oke. Oke, saya kira nggak masalah ya, langsung bisa jawab. Jadi protonnya 34. Kemudian elektronnya karena negatif 2 berarti nambah 2 elektron jadi 36. Sedangkan neutronnya adalah 78 dikurangi 34 berarti 44. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan ion-ion umum yang kita peroleh dari susunan berkala. Tadi sudah dijawab. Kalau cenderung melepaskan elektron berarti ada di sebelah kiri. Ya, terutama adalah golongan alkali dan alkali tanah, perhatikan di sini yaitu +1 karena elektron valensinya 1 di sini. Oke, begitu juga golongan alkali tanah umumnya seperti ini. Oke, yang ini bagaimana, Dek? Yang ini adalah berelium. Kenapa berelium tidak disebutkan? Ada yang bisa jawab? Kenapa berelium tidak +2? Ada yang bisa jawab? Karena sudah stabil, Pak. Berelium? Kan berelium kan elektron valensinya 2 kan ya? Iya, Pak. Mirip seperti Mg. Nah, kenapa dia tidak membentuk kation Be+2? Karena jari-jarinya terlalu kecil, Pak. Oke, jari-jari kecil. Kalau jari-jari kecil, otomatis elektronnya tidak mudah lepas, ya. Nanti akan cenderung membentuk ikatan kovalen dengan unsur-unsur non-logam. Beda dengan MgCl2. Oke, kalau MgCl2 dia gampang melepaskan elektronnya, membentuk ion positif. Tapi kalau Be susah melepaskan elektronnya. Oke, karena jari-jarinya sangat kecil, kira-kira itu ya. Oke, jadi maka dia cenderung membentuk nanti kalau membentuk ikatan sebagai contoh ya, BeCl2 misalkan. Ini ikatan ion atau ikatan kovalen? BeCl2, MgCl2. Apakah dua-duanya ikatan ion? Walaupun belum diajarkan ya. Oke. BeCl2 itu nanti berikatan kovalen ya. Oke. Sedangkan MgCl2 berikatan ion. Tadi sudah disinggung kan ya bahwa Be tidak mudah melepaskan elektronnya. Karena tidak mudah melepaskan elektronnya, kalau berikatan dengan non-logam, dia akan membentuk suatu ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen, Dek? Ini mumpung iseng-iseng aja saya nanya-nanya karena sudah mulai ke depan, ke bawah belakang. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan antara non-logam sama non-logam, Pak. Ikatan logam dengan apa? Non-logam dengan non-logam? Iya, Pak. Oke. Kalau saya punya NH4Cl, ini ikatan kovalen atau ikatan ion? Sama-sama non-logam. NH kovalen, Pak. NH4Cl ikatan ion atau ikatan kovalen? Ini kan sama-sama non-logam kalau kita perhatikan.
Kovalen, Pak. Kovalen. Nah, apa itu kalau kovalen? Kalau itu kan bilang tadi kovalen non logam dengan non logam. Padahal non logam dan logam bisa membentuk ikatan ion. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, sekarang apa itu ikatan kovalen? Berarti bisa apa namanya diperbaiki yang tadi? Kalau pemakaian elektron bersama, Pak. Nah, itu yang penting. Oke. Jadi ikatan dengan menggunakan sepasang atau lebih gitu ya secara berelektron secara bersama-sama. Oke. Bisa saja antara logam dengan non logam juga bisa asal dia menggunakan secara bersama-sama. Contohnya ini BeCl2. Kan Be termasuk golongan logam kan ya? Cl2 termasuk non logam. Nah, ternyata dia membentuk ikatan kovalen, bukan ikatan ion. Oke? Bisa ngikutin ya apa yang maksud dengan nanti walaupun belum diajarkan. Nanti ya. Oke, kita lanjut saja ya. Yang penting kita sudah mengenal sedikit-sedikit ya kaitannya dengan ion. Oke, nah ini adalah ion-ion yang umum. Nah, bisa memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, contohnya krom plus 2 plus 3, ada juga plus 6 nanti ya, Mn juga begitu juga. Oke, nanti ada multivalen, ada juga monopalen. Nah, kalau ini kan monopalen ya, bilangan oksidasinya hanya 1. Perhatikan ini, ke golongan alkali dan alkali tanah, dia kan bilangan oksidasinya 1 dia. Sedangkan yang unsur-unsur apa ini namanya unsur transisi ya, dia bisa memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, namanya multivalen. Begitu juga kadang-kadang di klor, brom dan sebagainya, dia bisa memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya, itu nanti kita khusus mengenai hal tersebut ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang saya lanjut ke ini. Rumus molekul dan rumus formula. Oke. Perhatikan ini deh, penting ya. Rumus formula artinya kaitan dengan rumus molekulnya. Perhatikan ini. Rumus molekul H2, H2O seperti ini yang biasa adik-adik tulis. Kalau ini kaitannya dengan rumus strukturnya. Oke, strukturnya jelas, ikatannya jelas. Oke, kalau ini kan ikatannya kan pokoknya tidak jelas, tapi kaitannya dengan rumus molekul. Kalau ini rumus strukturnya jelas, di sini ada ikatan, ya. Apakah menggunakan sepasang atau lebih elektron secara bersama-sama, jelas ya. Oke. Kemudian ada juga model seperti bola dan stick, ya ini. Oke. Kemudian ada juga bola seperti ini. Nah, yang umum nanti digunakan dalam kaitannya dengan ujian dan sebagainya adalah yang ini ya. Oke. Itu 2, rumus molekul dan rumus struktur. Sedangkan yang ini sih jarang ya. Oke. Biasanya untuk membuat buku dan sebagainya baru sering digunakan ini. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang apa itu rumus molekul? Oke. Nah, rumus molekul ini berkaitan atau memperlihatkan jumlah yang tepat dari atom-atom daripada setiap unsur ya yang membentuk zat yang bersangkutan. Sekali lagi, rumus molekul yaitu menunjukkan jumlah atom-atom setiap unsur yang paling tepat sesuai dengan zat yang bersangkutan. Contoh misalkan, beda dengan contoh misalkan H2O. Ini kan rumus molekul. H2O2, ini juga rumus molekul. Oke, contoh misalkan C6H12O6, ini juga rumus molekul. Oke. Jadi ini menunjukkan jumlah yang tepat sesuai dengan hukum Praus ya, masih ingat hukum Praus ya?
yaitu suatu suatu senyawa memiliki perbandingan unsur-unsur yang tepat. Oke, kalau berubah perbandingan atau rasio antara atom yang satu dengan atom yang lain, ya molekulnya pasti akan berbeda. Nah, sekali ulang lagi bahwa rumus molekul adalah yaitu rumus yang menyatakan, oke, yaitu ciri khas daripada zat yang bersangkutan. Contohnya air H2O, peroksida H2O2 dan seterusnya, gula dan sebagainya. Nah, beda dengan rumus empiris. Kalau rumus empiris menyatakan perbandingan daripada perbandingan jumlah unsur-unsur yang paling sederhana atau atom-atom yang paling sederhana dari zat tersebut. Contoh, kalau air, bagaimana rumus empirisnya? Sama nggak rumus empiris air dengan rumus molekulnya? Sama. Halo? Sama, Pak. Sama. Oke. Sedangkan peroksida, rumus empirisnya adalah O. Oke. Sedangkan rumus empiris daripada gula, glukosa adalah CH2O. Nah, perhatikan di sini. N. Beda kan ya? Rumus empiris dengan rumus molekul. Jelas-jelas saya memberikan contoh yang kelihatan sekali. H2O, rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya. Jadi dia jelas ini tidak memiliki rumus empiris, langsung rumus molekulnya kan ya. Kalau peroksida ya bisa saja seperti ini. Yang penting dia perbandingan yang sederhananya adalah 1 berbanding 1. Oke. Sedangkan gula ada yang lebih sederhana lagi, yaitu CH2O kalikan N. Nah, ini ya kaitannya dengan rumus empiris. Nah, rumus empiris itu biasanya perbandingan atom-atom yang membentuk zat tersebut yang paling sederhana, yang paling simpel, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, bisa saja nanti rumus empirisnya sama, tetapi rumus molekulnya berbeda, bisa saja. Oke. Karena jumlah N-nya bisa berbeda. Oke, saya kira sudah tahu ya, rumus empiris, rumus molekul. Kalau rumus molekul, yaitu adalah rumus yang menyatakan keadaan sebenarnya dari komposisi atom-atom pembentuk daripada zat tersebut. Oke. Contohnya H2O, H2O, CO, CO2 dan seterusnya, misalkan. Ya. Oke. Nah, ini contohnya bisa lihat ya dia. Rumus molekulnya H2O, maka rumus empirisnya juga H2O. Oke. Sedangkan gula, rumus molekulnya C6H12O6, maka rumus empirisnya yaitu tadi CH2O. Oke, biasanya N-nya ini tergantung nanti berapa. Bisa saja mungkin N-nya 2, bisa N-nya 3 atau 4. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kebetulan N-nya di sini ada 6 untuk yang gula, glukosa maksudnya ya. Oke. Contoh yang lainnya ozon. Oke, rumus empirisnya ya kebetulan karena 1 ya susah ya. Oke. Biasanya kan perbandingan unsur-unsur pembentuk yang paling sederhana. Oke, nah biasanya sih karena ozon jarang lah biasanya ditulis O saja ya. Oke, jarang dalam kaitannya rumus empiris. Biasanya kalau rumus empiris perbandingan atom-atom pembentuk zat yang bersangkutan. Oke, contohnya misalkan tadi karbohidrat misalkan atau glukosa, peroksida, atau mungkin bisa saja saya bisa tuliskan CHO misalkan, boleh saja kan ya. Jadi perbandingan antara CH dan O itu 1:1 dan seterusnya. Oke, misalkan. Oke, saya kira nggak masalah ya rumus empiris. Nah, biasanya
rumus empiris diperoleh dari perbandingan massa atom pembentuk zat tersebut. Oke, yang paling sederhana, tinggal membagi dengan massa atomnya. Sedangkan rumus molekul diperoleh dari rumus empiris plus berat molekul. Oke, saya ulang sekali lagi. Rumus empiris, biasanya rumus yang paling sederhana, diperoleh dari massa atom-atom pembentuk senyawa tersebut dengan membagi dengan berat molekul, berat atomnya, kan kira-kira gitu ya. Oke, kalau berat atomnya tahu, massanya tahu, maka kita tahu jumlah perbandingan mol terkecil. Oke, nah itu rumus empiris. Nah, kalau rumus empirisnya tahu, berat molekul senyawa kita tahu, maka kita bisa mencari rumus molekul. Nah, itu tahapan-tahapan lah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lain. Ini senyawa diazo. Oke, jelas apa namanya? Rumus empirisnya adalah sebagai berikut. Oke, NH2 kali N. Oke, saya kira masih waktunya ya. Oke, nah sekarang ada dikenal sebagai kalau dalam senyawa ion tidak disebut sebagai rumus molekul ya, biasanya dikenal sebagai apa namanya senyawa ion. Sekali lagi khusus untuk senyawa ion, contohnya NaCl ya, biasanya kan mengandung kation dan anion. Oke, nah dalam ikatan ini biasanya kita tidak menyebut sebagai rumus molekul, biasanya dikenal sebagai rumus, karena rumus empirisnya sama, biasanya dikenal sebagai kok nggak ada sini. Nah. Jadi jarang disebut sebagai rumus molekul karena rumus Sampurno dan rumus empirisnya sama, kira-kira segitu. Kami kenal sebagai rumus sebentar, kok saya lupa. Oke. Ya, biasanya sekali lagi umumnya rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya sebenarnya untuk senyawa-senyawa ion. Oke, kalau tahu rumus empirisnya, itulah berkaitan dengan rumus molekulnya, karena kita tahu ini kan berikatan antara kation dan anion itu sendiri. Oke, kira-kira segitu. Nah, contoh kaitannya dengan senyawa ion di sini. Nah, ini kan senyawa ion ya. Aluminium oksida. Jadi rumus senyawa ioniknya seperti ini. Oke. Nah, bilangan oksidasinya kita bisa tahu aluminium plus 3, oksigennya biasanya minus 2. Oke. Kalau dia senyawanya netral, maka jelas muatannya di sini akan netral. Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalsium bromida juga sama. Itu adalah senyawa ion. Jadi kalsium bermuatan plus 2, Br minus 1. Nah, karena dia netral, nanti bisa dituliskan seperti ini. Kalsium plus 2, Br-nya juga yaitu minus 1 kali 2 jadi minus 2, makanya dia netral. Oke, sedangkan yang berikutnya, nah ini kaitannya dengan natrium karbonat. Natriumnya berarti plus 1, oksigennya berarti minus 2. Nah, perhatikan, C-nya berapa? C-nya berapa? Untuk natrium karbonat, kalau natriumnya sudah tahu, oksigennya pasti tahu minus 2. Berarti karbonnya berapa? Muatannya? Bisa ngitung? 3 plus 3. Plus 3? Plus 4. Nah, plus 4. Ya, cara ngitungnya mirip seperti yang di atas ini, perhatikan. Oke, cara ngitungnya. Perhatikan, cara ngitungnya ya. Natrium plus 1 berarti jumlahnya, karena 2 berarti 2 ya. 2 kali 1 berarti sama dengan 2. Oksigen selalu minus 2 biasanya. Oke, berarti 3 kali minus 2
sama dengan -6, oke? Nah, sekarang supaya dia netral, karbonnya berapa? Kira-kira itu. Pasti jumlahkan semua, karena netral 0 kan ya? Oke? Jadi 2 ditambah dengan -6 plus karbon. Jadi karbonnya sama dengan +4. Bisa ngikutin deh? Iya, Saya Pak. gampang ya. Oke, yang penting kelihatan aja ya. Bahwa udah tahu cara menghitungnya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjut memberi nama sekarang. Oke, cara memberikan nama. Untuk biasanya untuk senyawa-senyawa kovalen atau rumus molekul kaitannya dengan namanya biasanya dikasih akhiran ida-ida ya, ida-ida. Itu bagian atom yang di belakang. Oke. Saya ulang sekali lagi. Ini biasanya karbon dikenal sebagai karbida. Oke, karbida, ida-ida di sini. Silikat ya, silisida gitu ya, nitrida, fosfid ya, oksida dan seterusnya, ida-ida di sini ya. Oke. Jadi unsur-unsur yang bagian belakang, terutama yang kayak kita perhatikan ini negatif kan ya, kalau kaitannya dengan senyawa seperti ini, maka ada akhiran ida-ida. Nah, ini contohnya aluminium bromida. Oke, amonium karbonat. Nah, ini kan kaitannya dengan namanya sendiri memang gugus karbonat ya, oke. Ini barium klorat. Nah, namanya klorat. Kalau yang satu ya ida-ida kan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira ini semua namanya sesuai yang tergantung yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 ya. Contohnya nih. Kalau kobal kan memiliki 2 bilangan oksidasi. Ada kobal 2, namanya kobaltus. Ada kobal, tembaga maksudnya, tembaga, yaitu kupro-kupri. Ya, kalau 2 ya namanya tembaga 2 atau kupri. Misalkan Florida. Oke. Contoh ya, biar misalkan ini. Jadi CuF misalkan kaitkan dengan ini. Kalau jadi bisa dituliskan jelas di sini Cu bilangan oksidasinya +1, fluornya pasti -1. Kalau Cu F2, nah perhatikan jadi tembaga Florida, ini juga tembaga Florida ya. Biasanya ini sama juga tembaga Florida. Tetapi dalam penulisan kimianya seperti ini atau Cu1 Florida. Oke, namanya ya. Kalau ini Cu2 Florida, Florida maksudnya ya. Oke, bisa bedain kan dari namanya kita bisa kelihatan. Oke. Jadi makanya sini tembaga 1 Florida, tembaga 2 Florida. Oke, jangan dibilang nanti tembaga Florida. Nah, tembaga Florida mungkin kemungkinan 2. Oke, jadi kupro Florida dan kupri Florida. Oke, kalau tanpa bilangan bilangan ininya ya harus kupro dan kupri. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini cara pembelian namanya ya. Ini kan adalah tabelnya, kira-kira seperti itu. Oke, nah pembelian namanya senyawa ion, perhatikan. Jadi logamnya plus non logam. Oke, kemudian anionnya ya jelas biasanya berupa non logam, biasanya dikasih akhiran ida-ida, kan kira-kira ya. Oke. Nah, contoh di sini barium apa namanya Dek ini, Dek? Barium diklorida atau barium klorida?
Barium klorida, Pak. Oke, barium klorida. Oke, untuk senyawa ion, oke, tadi sama juga ya, kuprofluorida, kuprifluorida. Oke, jadi cara pemberian namanya atau tembaga 1 fluorida, tembaga 2 fluorida kalau yang memiliki bilangan oksidasi lebih 1. Kalau ini namanya barium klorida. Oke. Oke, apa namanya ini? Yo. Kalium oksida? Apa? Kalium oksida. Oke, kalium oksida kan ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan bukan dikalium ya. Jadi kalium oksida. Oke. Kalau ini Magnesium hidroksida. oke, magnesium hidroksida. Oke. Jadi magnesium hidroksida. Oke, ya. Kalau ini Kalium nitrat. kalium nitrat. Oke, kalium nitrat atau potasium nitrat sama saja ya. Oke, nah sekarang kalau tadi sudah singgung yaitu logam-logam transisi yang biasanya memiliki muatan oksidasi lebih dari 1. Oke, yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Biasanya kan logam-logam transisi bilangan oksidasi lebih dari 1 ya. Oke, contoh. Nah, ini namanya apa? Besi 2 klorida. Oke, besi 2 klorida atau ferri klorida sama aja ya, ferri. Kalau 2 berarti ferro atau besi 2 klorida. Oke. Oke, namanya adalah besi 2 klorida. Atau ferro klorida, boleh ya. Oke, nah ini namanya ferri klorida atau besi 3 klorida. Oke, ya. Saya kira nggak masalah ya, karena ini sering awal untuk ujian pertama biasanya nanti atau kuis itu akan keluar biasanya sering ya, walaupun ini menghafal sih, tapi kan sudah ingat di luar kepala ya. Oke, contohnya ini krom. Kromium 3 sulfida bukan, Pak? Oke, krom 3 sulfida, perhatikan. Oke, krom 3 sulfida. Oke, ya. Nah, ini sekarang kalau berkaitan dengan mono dan sebagainya biasanya antara non-logam. Non-logam biasanya berkaitan dengan yaitu senyawa molekul. Senyawa molekul maksudnya senyawa yang berikatan antara non-logam dengan non-logam. Nah, itu biasanya dikasih depannya kalau 1 mono, kalau hanya satu-satunya ya biasanya mononya tidak diisi. Kalau bisa barangkali bisa 1, bisa 2, bisa 3, nah di depannya dikasih mono, bisa di, bisa tri dan seterusnya. Oke, contoh langsung saja, lebih langsung ya. Oke, senyawa molekuler, maksudnya dikenal sebagai senyawa molekuler adalah senyawa-senyawa antara non-logam. Oke, umumnya antara non-logam, biasanya berikatan kovalen. Oke, jadi non-logam dengan non-logam atau metaloid. Oke, atau metaloid maksudnya metaloid itu antara sifat logam dan non-logam. Oke, contoh. Nah, ini kadang-kadang ada nama umum. Oke, nama dagang, nama komersial. Oke. Di samping ada nama sistematikanya, ada juga nama umum. Nah, biasanya kalau udah tahu nama umumnya, biasanya nama sistematikanya tidak disebutkan, jarang kira-kira gitu ya. Oke, contohnya air, amonia, gas metan, ya karbon 60 dan seterusnya. Oke. Nah, ini unsur-unsur yang di sebelah golongan 1 misalkan. Kalau ada 1 perhatikan sebelah kirinya
Kemudian berikutnya unsur-unsur yang berkaitan dengan itu ada nama mono dan seterusnya. Nah, ini kalau hanya satu saja biasanya jarang ditambahkan mono dan sebagainya ya. Tapi kalau kadang-kadang dia memiliki lebih dari satu, nah bisa saja mononya disebutkan atau D-nya juga disebutkan dan sebagainya. Oke. Sekali lagi, jika lebih dari satu senyawa, oke, dapat dibentuk dari unsur yang sama. Nah, perhatikan, kalau hanya satu sih ya nggak perlu, ya. Tapi kalau senyawa tersebut bisa membentuk lebih daripada satu senyawa, oke, kan artinya kan perbandingannya bisa berbeda, maka penggunaan awalan atau prefix ya itu bisa disertakan yang menunjukkan nanti jumlah setiap atom yang membentuk senyawa yang bersangkutan, kira-kira seperti itu. Ya, akan lebih. Kemudian bagian yang terakhir, ya unsur terakhirnya biasanya dikasih akhiran ida seperti biasa. Nah, ini contoh. Apa namanya? Ayo, apa namanya? Asam iodida. Oke, asam iodida. Selain asam iodida apa? Hidrogen iodida. Nah, hidrogen iodida. Oke, hidrogen iodida. Oke, jadi karena dia hanya satu-satunya, ya nggak perlu dikasih mono dan seterusnya ya. Nah, kalau yang ini, Nitrogen trifluorida. oke, nitrogen trifluorida. Oke. Nah, kalau ini? Sulfur dioksida. Oke, sulfur dioksida. Ya, jadi udah ingat semua. Kalau yang ini? Dinitrogen tetraklorida. Oke, dinitrogen tetraklorida. Oke, dinitrogen tetraklorida. Oke. Oke, ini Nitrogen dioksida. nitrogen dioksida. Nah, perhatikan nitrogen dioksida. Nah, itu toksik artinya ya, itu hati-hati. Nah, kalau ini? Dinitrogen oksida. Oke, dinitrogen oksida. Oke, saya kira sudah apa namanya? Ingatlah secara garis besar ya. Cara pemberian nama-nama untuk senyawa molekuler. Artinya senyawa-senyawa antara non logam ya atau metaloid, kira-kira itulah ya. Oke. Nah, ini apa? Gas yang kaitannya dengan mudah ketawa dan seterusnya. Nah, nah ini cara bagaimana membedakan antara secara garis besar kesimpulan dari tadi, yaitu kaitannya dengan apa namanya senyawa. Senyawanya ini bisa saja ada berupa senyawa ion, bisa juga karena berkaitan dengan senyawa molekuler. Oke. Cara pemberian namanya tadi sudah. Oke. Jadi kalau lebih dari satu, biasanya ada prefix, baik itu atom yang di depan maupun atom yang di belakangnya. Khusus yang di belakangnya ada tambahan ida, kira-kira gitu ya, ada tambahan ida. Sedangkan untuk senyawa ionik, nah ini perhatikan ini ada umumnya logam dan khusus untuk amonium. Oke. Jadi bisa ada anionnya berupa monoatomik atau poliatomik. Nah, kation ini bisa bermacam-macam. Oke. Kalau kaitan alkali atau alkali tanah dan seterusnya. Oke, cara pemberian namanya ini kan secara apa namanya umum gitu ya. Oke. Jadi nama unsur pertama, kemudian nama anionnya tinggal ditambahin ida-ida kan kira-kira situlah ya. Oke.
Kemudian kalau kaitannya dengan anion poliatomik, ya nanti disesuaikan dengan nama daripada anionnya sendiri. Contohnya nitrat, kaitannya dengan klorat, misalnya klorid, dan seterusnya lah ya. Sulfat, sulfit, dan sebagainya. Kalau kationnya, nah kationnya biasanya yang kationnya yang lain dari ini, berarti yang memiliki bilangan oksidasi bisa lebih dari 1. Oke. Nah ini nama awalnya biasanya kaitannya logam yang bersangkutan. Kemudian yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 itu ada rumus, yaitu bilangan oksidasinya itu kaitannya dengan bilangan Romawi. Kemudian kalau anionnya berupa 1 monoatomik, biasanya ada akhiran ida-ida. Kalau atomik, maksudnya gabungan daripada atom-atom, contohnya sulfat, sulfit, nitrat, nitrit, dan seterusnya, ya sesuai dengan nama yang kaitannya grup yang tadi, kira-kira seperti itulah ya. Nah ini contoh tadi. Maaf. Contoh tadi ada di tabel ya. Oke. Nah, mana tabelnya tadi ada di depan. Nah, ini. Jadi sesuai dengan namanya ya, anionnya. Kemudian kalau kation untuk golongan 1, golongan 2 termasuk kaitannya dengan amonium. Oke, sesuai dengan namanya. Kemudian kalau kaitannya dengan logam-logam transisi, terutama yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Oke, contohnya tadi adalah pero, peri, atau besi 2, besi 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian seperti biasa, anionnya diberi akhiran ida kalau untuk kaitannya monoatomik. Tapi kalau kaitannya dengan poliatomik, sesuai dengan namanya, seperti misalkan nitrat, nitrit, sulfat, sulfit, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu kaitannya dengan apa namanya, nama-nama senyawa. Oke. Nah, selanjutnya nanti saya kira waktunya udah sore, udah malam, ya. Nanti saya akan lanjutkan berkaitan dengan asam. Oke. Ini sekali lagi hanya pemberian nama aja ya, bukan kaitannya dengan asam basa yang kita kenal, ya. Belum sampai ke sana. Itu bagaimana cara memberi nanti nama asam. Oke, silakan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan sebelum kuliah ini saya hentikan. Mudah-mudahan saya kira ini hanya mengingat kembali gitu ya. Hanya mengingat kembali, maaf kok hilang. Maaf, kok hilang. Kemana dia? Oke. Stop. Ini kemana ya? Oh, share. Oke. Stop share. Oke. Oke, mudah-mudahan apa yang saya berikan, karena ini masih dasar-dasar berkaitan dengan yang kira-kira untuk mengingat kembali ya, kira-kira di SMA, kira-kira itu ya, saya kira semuanya sudah dapat di SMA. Oke, hanya saat ini hanya mengingatkan. Nah, barangkali mungkin sudah lupa ya, tinggal oh ini tuh nama-namanya, ingat kembali, kira-kira segitulah ya. Oke. Karena memang banyak hafalan. Tapi karena sudah terbiasa, yaitu nanti akan keluar dengan sendirinya. Ya. Oke deh, tidak ada yang perlu diskusikan. Kalau tidak, kita ketemu nanti besok pagi ya, jam 7 ya. Oke, jam 7. Nanti adik tinggal mengklik Zoom-nya sesuai dengan Zoom hari Jumat ya, jangan Zoom hari Senin, nanti nggak akan keluar ya. Oke, ini ada chat 2.
Oke, ada beberapa mahasiswa yang belum ke Zoom. Oke. Mulai besok nggak perlu lagi nunggu di ruangan, kira-kira itu ya. Oke, lupa lagi. Biasanya kuliah ini biasanya direkam. Saya langsung merekam sendiri, saya lupa aja. Ada siapa ini barangkali sudah direkam? Kalau mau silahkan saja ya. Oke. Oke, saya kira cukup sekian deh ya. Kita ketemu hari Jumat besok. Kalau ada yang mau rekam, silahkan saja. Saya kira nggak masalah. Oke, biasanya sih saya sendiri yang merekam. Nanti adik-adik tinggal download di MS Team biasanya. Nggak tahu biasanya terrekam di MS Team. Kalau dulu menggunakan MS Team, tapi kalau Zoom mungkin di Zoom ya. Oke, silahkan aja direkam deh. Oke, kalau nanti diperlukan, share, bisa aja share ke teman-temannya kalau memang temannya memerlukan ya. Oke. Bagaimana deh? Kita cukup sampai di sini dulu? Cukup, Pak. Oke. Kita ketemu besok ya. Jangan lupa jam 7 ya. Oke, jam 7 memang masih enak-enaknya tidur ya, apalagi dingin-dingin. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, seperti biasa, absensi nanti diisi sampai 20 menit setelah mulai kuliah. Kemudian tidak perlu menunggu di waiting room, langsung saja nanti akan keluar. Ya, oke, ikut langsung. Oke, selamat malam semuanya, selamat istirahat. Ya, sampai ketemu besok dan selalu tetap jaga kesehatan ya, agar kita tetap selalu berada dalam keadaan sehat. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.